Tetapi kita patut bersyukur dan saya bangga bahwa jemaat di tempat ini jemaat yang begitu mencintai Tuhan sehingga hujan tidak menjadi penghalang setiap kita untuk datang di tempat ini bersama-sama. Amin. Kalau kita boleh memasuki di bulan terakhir di tahun ini, tahun 2022, adalah suatu anugerah yang besar di mana kita boleh merasakan begitu besar penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terbukti sampai detik ini kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari biarlah sore hari ini menjadi momen di mana kita boleh menyatakan syukur kita, cinta kita kepada Tuhan. Karena tidak ada hal yang lain yang bisa membalas kebaikan Tuhan selain pujian dan penyembahan kita. Mari bersama-sama kita mau datang, kita mau hampiri Tuhan dengan kerinduan kita, dengan cinta kita. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam hati kami selalu meluap ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, bagaimanapun kondisi kami saat ini, kami percaya kami ada di tangan-Mu, di tangan yang benar, di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga kami sanggup melewati semuanya ini karena Engkau Yesus. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan, kami mau selalu bersyukur hanya kepadamu. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan, Yesus kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik, sungguh namamu indah. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
jemaat Tuhan bangkit berdiri, mari kita mau nyatakan kami memuji-Mu ya Tuhan, kami sembah Engkau sebab Kau yang layak semua pujian. Tuhan, Kau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam mulut kami selalu keluar ucapan syukur hanya untuk Engkau Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Layak dipuji, disembah. Ibu
kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Raja di atas segala raja, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan Tuhan. Dan kami mau senangkan Kau sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bertata atas setiap puji-pujian kami. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah segala pujian yang terbaik kami persembahkan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara merasa diberkati sampai detik ini, amin. Mari kita mau tinggikan Dia, kita mau nyatakan Tuhan Yesus Engkau sumber berkat kami. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kasih setiamu nyata. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Sungguh hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dia sumber berkat kita, amin. Haleluya Yesus. Sungguh kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Kau yang sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sungguh hanya Allah kita yang sanggup. Dia curahkan berkat-Nya atas kita, amin. Haleluya Yesus. Mari bersama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Hanya Kau yang sanggup Tuhan, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari berkati siap kita. Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, mari jawel kanan kirimu. Tuhan yang memberkati setiap kita, tidak ada yang lain. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan tidak hanya materi, tetapi berkat Tuhan damai sejahtera, kesehatan yang boleh kita rasakan. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Mari terus pandang Tuhan dalam hidup kita. Sebab memang hanya Tuhan yang bisa kita andalkan, gak ada yang lain. Tuhan satu-satunya Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh tetap kuat berdiri sampai saat ini di dalam iman kita kepada Tuhan. Di mana Tuhan mengizinkan kita untuk kita boleh next level. Kita boleh semakin tinggi di dalam iman kita. Oleh karena itu mari terus berikan hidupmu untuk Tuhan bentuk. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan.
maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah iman percaya kami kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Dan kami bersyukur sore hari ini kami ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Kami boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami bersyukur kalau hari ini kami masuk minggu yang baru di bulan Desember. Kami tahu Tuhan ada perkara-perkara besar yang Tuhan izinkan terjadi atas kami sepanjang tahun ini. Tetapi kami bersyukur penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan itu luar biasa atas kami. Untuk itu sore hari ini kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib dalam seluruh hidup setiap kami. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, dan Allah terus menopang seluruh kehidupan setiap kami. Sehingga damai dan sejahtera menjadi bagian atas hidup kami. Kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan, dan sore hari ini kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, dan biarlah kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan kami mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam iman pengharapan kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, dan kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang bersukacita, di mana kita sudah mulai merasakan suasana Natal di tahun 2022. Amin. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Natal merupakan satu peristiwa yang penting dalam hidup kekristenan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita memandang karya keselamatan yang Tuhan beri atas hidup kita. Nah, sore hari ini kita akan berbicara tentang kasih karunia Allah nyata dalam hidup kita. Sepanjang 11 bulan yang sudah kita lalui, kita merasakan kasih karunia Tuhan itu nyata. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pemeliharaan atas hidup setiap kita. Nah, sore hari ini kita akan mulai mendasari perayaan Natal kita, meskipun masih ada beberapa minggu ke depan, tetapi sepanjang bulan ini kita akan sangat kental sekali dengan tema-tema Natal. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal kembali, mengingat kembali, bahkan memaknai Natal kita dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa artinya perayaan kita, apa artinya hingar-bingar kesibukan kita yang menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, uang, saudara, tetapi kita tidak mendapatkan makna yang sesungguhnya. Nah, hari ini kita berbicara tentang kasih karunia Allah nyata dalam kehidupan setiap kita. Mari kita akan buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai yang ke-18, kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat yang 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa dalam kehidupan kita, kasih karunia itu disediakan bagi setiap orang, setiap manusia. Perayaan Natal mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan bagi kita.
di mana Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana setiap Natal di gereja, di mal-mal, di toko-toko, semuanya nuansa Natal. Bahkan hari ini sesuatu yang sedang viral adalah Kota Solo mulai tanggal 2 Desember yang lalu sudah mulai dihias dengan pernak-pernik Natal. Bahkan ada acara besar di mana beberapa hari yang lalu, saudara, diadakan sebuah pagelaran musik keroncong rohani, saudara. Isinya tentang lagu-lagu Natal. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu masih bisa menikmati suasana Natal di Kota Solo. Kalau Bapak Ibu pergi ke Solo dari Salatiga ini, Bapak Ibu lurus saja Slamet Riyadi, mentok, nanti ada yang namanya patung Jenderal Sudirman yang berdiri di tengah, saudara. Nah, di sepanjang jalan yang ke kanan dan ke kiri, ke arah Pasar Klewer, saudara, di situ ada balai kota, dan disitulah letak di mana ornamen Natal dipajang dengan luar biasa, berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa maknanya bagi kita? Apakah kita cukup bangga, wah Kota Solo dihiasi dengan ornamen Natal? Sebentar lagi di Salatiga ada beberapa event besar, ada Christmas Parade, ada perayaan Natal bersama umat Kristiani di lapangan 411. Wah, gereja kita tanggal 25 sore kita akan merayakan perayaan Natal yang cukup besar, dananya cukup besar. Persiapannya sudah mulai di bulan November. Bapak-bapak yang dekor tiap hari, saudara sudah menyiapkan. Puji Tuhan hari ini ada beberapa hiasan cantik yang memang belum terselesaikan semuanya. Kerja kerasnya untuk apa? Menyatakan antusiasnya. Antusias menyambut perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Pak Wahyu dengan teman-teman setiap malam, saudara. Mulai jam 4, mulai jam 5, pulang jam setengah 9, jam 9. Untuk apa? Untuk memeriahkan, untuk membawa setiap kita kembali mengingat kasih karunia yang disediakan Allah. Namun saya mau berkata bahwa hanya orang-orang yang merespon dengan benar yang akan menerimanya. Kasih karunia yang dinyatakan Tuhan di dalam kelahirannya disediakan bagi setiap orang. Tetapi hanya orang-orang yang merespon dengan benar yang akan mendapatkan kasih karunia yang sesungguhnya. Keselamatan yang Tuhan sediakan, jalan kebenaran yang Tuhan sediakan akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat kasih karunia yang terbesar atas hidup kita ini pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu, di minggu pertama di bulan Desember ini, sementara kita mulai menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan Natal, saya mau ingatkan bahwa ada berkat kasih karunia dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang besar bagi saudara dan saya, yaitu tentang pengampunan dosa. Natal itu penting. Jumat Agung itu penting. Paskah itu juga penting. Dilanjutkan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Isa Al-Masih itu juga penting. Kita sebagai orang Kristen tidak bisa memisah-misahkannya. Wah, yang penting itu ya Natal. Kematian sih tidak penting, tidak bisa Bapak Ibu. Karena karya keselamatan Tuhan, pengampunan dosa dimulai ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Memberikan anaknya bagi setiap kita sebagai ganti yang setimpal. Hanya lahir saja tanpa menyerahkan diri disalib, enggak ada artinya. Lahir, mati disalib, tetapi tidak bangkit, menunjukkan dia bukan Allah yang berkuasa atas maut. Semua penting. Makanya saya rindu bahwa kita setiap kali kita mau merayakan Natal, mari lihat dalam sebuah konteks yang benar, dalam sebuah konsep yang besar
yaitu apa? Karya penebusan Tuhan bagi kita. Bagaimana kasih karunia Allah itu dinyatakan atas hidup manusia? Yang pertama, kasih karunia Allah itu dinyatakan oleh Kristus bagi kita. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, Yesus Kristus menyatakan dirinya, Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus bagi setiap kita, supaya kita manusia dapat memahami Allah yang maha mulia, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang jauh yang ada di sorga itu, melihat dengan kacamata yang benar. Melalui siapa? Yesus. Orang memandang, oh Allah yang besar, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, itu ada di atas gunung. Maka mereka menyembahlah di gunung. Oh, Allah yang besar itu ada di pohon yang besar. Maka mereka menyembah, memberi sesajen, memberi apa? Di pohon yang besar. Tetapi untuk kita memandang Allah yang benar, Allah yang besar, Allah yang maha agung, Allah yang luar biasa, Allah yang orang katakan transenden, yang jauh di sana, untuk mengerti secara jelas, manusia kemampuannya itu terbatas. Maka untuk mengetahui Allah itu tidak mungkin, karena Alkitab kita berkata bumi ini itu sebagai tumpuan kakinya. Kalau bumi ini tumpuan kakinya, lah manusia besarnya seberapa? Otak manusia itu paling hanya segenggam tangan, saudara. Barang yang kecil seperti itu, meskipun otak manusia diciptakan paling hebat dari ciptaan yang lain, tidak dapat memahami Allah secara benar, tidak dapat mengerti karya keselamatan dengan benar tanpa Allah menyatakan dirinya kepada kita. Maka Allah yang penuh kuasa menjelma menjadi manusia, lahir melalui seorang wanita tanpa melalui hubungan seorang laki-laki dan perempuan, karena dinaungi oleh Roh Kudus. Lahir supaya apa? Kalau kita melihat kuasa Allah, cara melihat yang paling gampang melihat siapa? Melihat Yesus. Melihat kasih Allah yang paling gampang, lihat kasihnya siapa? Lihat kasihnya Yesus. Untuk mengerti bagaimana hidup di dalam kebenaran, lihat Yesus, saudara. Makanya tahun depan kita akan berbicara tentang Yesus pusat kehidupanku. Semuanya standarnya Tuhan, semua fokusnya Tuhan, semuanya tentang Tuhan. It's all about Jesus. Semuanya tentang Tuhan, kita akan belajar. Kita memusatkan diri kita kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagaimana hidup jemaat menjadi benar? Pusatnya bukan pendeta, karena pendeta juga manusia, yang terbatas, cara pikirnya terbatas, kemampuannya terbatas, kekuatannya terbatas, kemampuannya terbatas. Tetapi ketika kita melihat Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai fokus, dan Tuhan sendiri menyatakan, Yesus Kristus sendiri menyatakan bagaimana Dia sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya rindu umat Tuhan menikmati kepenuhan kasih karunia ini dan hidup di dalam kebenaran sehingga menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Natal Bapak Ibu memberikan kita makna yang sangat luas. Bagaimana kemurnian hati, bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dinyatakan bagi saya dan saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus menyatakan kasih karunia itu. Bagaimana kasih karunia Allah ini dinyatakan kepada setiap manusia? Yang pertama dinyatakan oleh Yesus sendiri.
Karena Yesus adalah puncak pewahyuan dari Tuhan. Jadi Allah menyatakan dirinya bagi setiap umatnya yang paling sempurna, yang menjadi puncaknya adalah Yesus. Yesus penuh dengan kemuliaan, rela meninggalkan semuanya itu dan menjadi manusia. Tujuannya adalah supaya manusia mengetahui bahwa ada Allah yang penuh kasih, mempersiapkan jalan keselamatan. Kembali lagi, keselamatan kita tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita. Kalau agama yang lain Bapak Ibu, Anda berdoa di hari A sama dengan upahnya 1000 hari doa-doa biasa di hari yang lain, saudara. Teori mereka buat sedemikian. Apakah kita dapat mempersiapkan jalan keselamatan kita? Mengerjakan bagian tanpa Allah untuk kita mendapatkan keselamatan. Tanpa Yesus mendapatkan keselamatan tidak bisa. Teori saja yang dibuat. Kalau Anda puasa hari ini, bulan ini, tanggal ini, nilainya sama dengan 100 hari. Saya kadang-kadang melihat nilai-nilai itu menjadi sesuatu yang lucu. Karena nilainya bukan bagaimana menyukakan Tuhan, tapi nilainya adalah apa yang kita lakukan, memperoleh apa. Kalau Anda berangkat ke tempat ibadah, sebelum Anda ke tempat ibadah, Anda menyenangkan istri Anda, maka nilai ibadah Anda hari itu, waduh. Jadi balik lagi ibadahnya itu sama dengan sekian ribu hari. Padahal 1 tahun itu hanya 365 hari. Lah itu kalau nilainya 1000 hari, berarti kan 1 hari ibadah, 1 kali ibadah nilainya 3 tahun. Enak ya. Tetapi di dalam hidup kekristenan bukan itu yang menjadi jaminan keselamatan kita. Yang menjadi jaminan keselamatan kita adalah iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah jalan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, kasih karunia itu dinyatakan secara berkelanjutan, terus-menerus. Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kasih karunia-Nya, karya keselamatannya bagi saudara dan saya. Di dalam perjanjian yang lama, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan umatnya dengan cara melakukan korban sembelihan. Ada korban penghapusan dosa, betul? Mempersembahkan binatang, harus ada darah yang tercurah untuk mengampuni dosa seseorang. Seorang imam menjadi perantaran antara umat Tuhan dengan Allah. Umat Tuhan membawa domba, membawa sapi sebagai dosa, korban penghapusan dosa. Imam itu memegang kepala dari bagian hewan itu sebagai tanda memindahkan dosa umat atau orang tertentu yang melakukan korban penghapusan dosa, ditimpakan kepada binatang itu. Dan binatang itu harus disembelih, dipotong, dibunuh, mati, binasa, ganti orang yang memberikan korban penghapusan dosa. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus lahir yang kita rayakan tiap bulan Desember, menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesuslah korban yang mulia itu, yang suci itu, yang boleh menghapus segala dosa umat manusia. Dinyatakan terus menerus. Setelah Tuhan Yesus mati, naik ke surga. Bagi setiap kita, Rasul Paulus mengajarkan, setiap kita yang mengikuti perjamuan kudus, Alkitab kita mencatat bahwa setiap kali kamu makan dan minum roti ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai kapan? Sampai Ia datang. Perjamuan kudus akan berakhir ketika kita sudah ketemu muka dengan Tuhan. Perjamuan kudus sudah tidak kita butuhkan. Karena kita sudah memperoleh yang namanya kasih karunia Allah yang sempurna. Kita ketemu dengan pribadi yang sempurna. Dinyatakan terus-menerus untuk mengingatkan kita. Natal juga hal yang sama, mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan. Tuhan yang mulia menjelma menjadi manusia, datang ke dunia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk menyatakan karya penebusan Allah bagi kita. Orang seringkali berkata, Kristen itu hidup percaya sama mitos, sama cerita-cerita, sama dongeng-dongeng. Saya mau berkata, tidak. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab adalah sesuatu yang memang punya nilai sejarah. Dulu satu peristiwa pernah terjadi di mana Yesus lahir. Dulu pernah terjadi ketika Yesus mati. Dulu pernah terjadi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dulu Yesus pernah bangkit dari antara orang mati. Tetapi hari ini, karya penyelamatan itu masih bekerja. Yesus di surga menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga kita punya jaminan keselamatan. Kita hari ini sedang terus hidup di dalam karya penyelamatan yang Tuhan kerjakan. Kita terus dinyatakan secara berkelanjutan, terus menerus. Makanya perjamuan kudus selalu mengingatkan kepada kita, Kristus Yesus mati, menebus hidup setiap kita, melepaskan kita dari belenggu, membebaskan kita dari dosa, menyembuhkan dari segala sakit kita. Proses itu masih berjalan. Karena satu kali kelak ketika tanda dibunyikan, ketika penghulu malaikat berseru, maka orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Sesudah mereka bangkit, siapa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang didapati Tuhan setia. Mereka akan diangkat ke awan-awan berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang tidak percaya Yesus, mereka akan kemana? Mereka masih tetap akan di bumi dan mengalami aniaya. Ditulis dalam kitab Daniel, bagaimana 3,5 tahun, 3,5 masa. Kita nggak tahu 3,5 masa itu berapa tahun. Ada penafsir mengatakan 3,5 tahun penganiayaan. Bapak Ibu, bagaimana kasih karunia Tuhan itu dinyatakan? Tuhan itu merancangkan karya keselamatan sempurna bagi kita. Sampai hari ini Tuhan terus menyatakan kasih karunia itu terus berkelanjutan, supaya setiap kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, supaya setiap kita terus menjaga iman, supaya setiap kita terus sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan merasa santai, aku masih muda, saudara. Setiap kita mempertanggungjawabkan hidup kita, keselamatan kita di hadapan Tuhan. Siapa di sini yang tidak kepengen masuk surga? Agama manapun ada yang namanya surga. Mereka punya konsep tentang surga. Mereka punya konsep tentang neraka. Konsepnya sama, pengertiannya sama, tetapi imannya berbeda. Mereka mengupayakan penyelamatan itu dengan apa yang mereka perbuat. Perbuatan baik ditimbang dengan perbuatan yang jahat. Kalau baik masuk surga, kalau tidak baik masuk neraka. Jadi perbuatan baiknya itu sebagai usaha untuk masuk ke dalam surga. Loh Pak, orang Kristen kan juga harus berbuat baik. Iya. Orang Kristen tidak boleh berbuat jahat. Iya. Tetapi perbuatan baik kita bukan untuk mencari keselamatan. Tapi perbuatan baik kita adalah akibat. Disebabkan karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita mengampuni orang lain.
Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita mengasihi orang lain. Beda kan tujuannya? Konsepnya berbeda, imannya berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan semuanya itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus yang Tuhan beri atas hidup setiap orang percaya, menyertai gerejanya, menyertai saudara dan saya, supaya karya keselamatan di dalam Yesus Kristus ini terus bekerja. Kasih karunia Allah dinyatakan kepada manusia melalui Yesus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus, saudara, yang menyatakan karya penyelamatan Allah ini. Firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jelas sekali. Jadi kalau orang Kristen tanya, kamu selamat karena apa? Karena Tuhan Yesus. Lah kok kamu berbuat baik? Sudah kan iman saja cukup? Ya, iman kepada Yesus memberikan keselamatan. Tetapi setiap orang percaya harus memberikan buah. Yaitu apa? Kasih kepada orang lain. Perbuatan baik, hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus akan memimpin orang percaya masuk kepada pengalaman kudus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hari-hari ini doa sedang dalam pergumulan, kita merasakan Tuhan jamah kita, Tuhan sentuh kita, kita merasakan kasih Tuhan. Roh Kudus sebetulnya sedang berbicara kepada kita, dan Roh Kudus sedang menyatakan kasih-Nya bagi kita. Allah sedang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sesuatu yang Allah mau untuk kita mengerti adalah bahwa kasih karunia demi kasih karunia itu dinyatakan secara sempurna. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16 di sana katakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita bersyukur bahwa di dalam Tuhan bukan hanya keselamatan yang Tuhan jamin, tetapi Tuhan juga memberikan berkat, sukacita, pemeliharaan, kekuatan, pengajaran sempurna, saudara. Kasih karunia Tuhan dinyatakan bagi kita sehingga kita boleh mengucap syukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mendapatkan segala yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih karunia yang dinyatakan atas hidup kita ini agar setiap kita ini mengenal Bapa. Seperti tadi saya katakan, kalau kita mau melihat kasih Allah kita, melihatnya siapa? Tuhan Yesus. Kasihnya sempurna. Kepada orang yang berdosa dia mengasihi, kepada orang yang miskin dia mengasihi, kepada musuhnya dia mengasihi. Buktinya apa? Ketika dia disalib, dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Siapa di antara kita yang mendapatkan keteladanan bagaimana mengampuni seperti Yesus mengampuni? Tidak ada. Sampai nyawanya diserahkan dan dia tetap mengampuni orang yang menganiaya. Bahkan Yesus mendoakan mereka, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya ini untuk kita mengenal Tuhan. 1 Yohanes ayat yang ke-18 di sana katakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus menyatakan dirinya bagi setiap kita. Dia yang mengungkapkan siapa Bapa bagi setiap kita. Dia yang mengajar, dia yang melakukan karya penyelamatan itu sebagai bentuk bagaimana Bapa mengasihi setiap kita, dan Tuhan menghendaki supaya tidak ada seorang pun binasa. Itulah kasih Tuhan. Saya rindu malam hari ini sementara kita akan mengikuti perjamuan kudus, mari kita ingat kembali bagaimana karya Kristus menebus hidup setiap kita. Dan
perjamuan kudus yang kita lakukan adalah sebuah sarana untuk kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap kita, sehingga setiap kita boleh hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu pemain musik maju ke depan dan kita angkat satu pujian. Ku tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Malam hari ini mari kita boleh mengambil komitmen yang baru. Sementara untuk kita boleh masuk di dalam perayaan-perayaan Natal kita, ada satu bagian atas hidup kita, supaya kita boleh mendapatkan kasih karunia sesungguhnya. Malam hari ini, sementara kita mengawali tahun ini, bulan ini, dengan perjamuan kudus, bila masing-masing kita menguji diri kita sendiri, kita membuka hati dan berkata, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan, betapa harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah pujian ini menjadi doa setiap kita. Apapun yang mungkin hari ini terjadi, perkara-perkara yang sukar membuat kita tetap setia kepada Dia, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Inilah kasih karunia yang kami harapkan di hadapan Tuhan. Kami mendapatkan mahkota kehidupan. Kami terus melayani Tuhan. Kalau kami ada sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu semua karena Tuhan yang memilih setiap kami. Tuhan yang melembutkan hati kami, sehingga kami boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan setiap kami menjadi orang-orang yang memiliki jaminan keselamatan. Kami bersyukur malam hari ini kami rindu membangun persekutuan bersama Tuhan melalui perjamuan kudus. Engkau Tuhan
yang menyatakan kasih karunia itu dalam hidup setiap kami. Biarlah kami dikuduskan, kami disucikan. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, bahkan kami boleh mengalami kesembuhan karena bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyiapkan roti dan anggur yang kita sudah terima. Kita akan bangkit berdiri dan kita pujikan pujian ini. Sementara setiap kita memuji pujian ini, biarlah masing-masing kita menguji diri kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa menguji diri masing-masing, hukuman tidak akan menimpa. Melayani, mengasihimu, kami rindu terus mengiring Engkau. Seumur hidup kami mengasihi Tuhan. Terus janji-Mu bagi setiap kami. Kau menguduskan kami, mentahirkan kami. Kau menyucikan, melayakkan hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk roti dan anggur yang ada di tangan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah barang siapa yang menerima dan percaya bahwa Engkau telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati, Engkau yang menyatakan kasih karunia-Mu dalam hidup setiap kami, maka kami yang percaya akan pengorbanan Kristus, percaya kepada Yesus dengan kesungguhan iman kami, bahwa Tuhan Yesus adalah salah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan kami, maka kasih karunia Tuhan sempurna atas kami. Biarlah kuasa perjamuan kudus boleh terjadi atas hidup sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan kanan-Mu dan anggur di dada-Mu dan dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu yakin percaya bahwa roti ini lambang dari tubuh Kristus? Mari terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Kristus? Amen. Mari terima bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur. Engkau baik.
Terima kasih Engkau merdekakan setiap kami. Terima kasih Engkau melepaskan kami dari setiap belenggu dosa. Engkau mematahkan segala kutuk, segala ikatan kuasa kegelapan lepas dari hidup kami. Karena Engkau yang menguduskan dan mentahirkan kami. Engkau yang memerdekakan kami. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit disembuhkan. Kami mengalami kesehatan secara rohani. Batin kami